Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinci dengan NIM 0550350998, Prodi Sistem Informasi Program RTL Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan tugas 3 basis data, yaitu praktikum basis data pendistribusi. Laporan ini membahas transaksi pada basis data termasuk penerapan komit, rollback, checkpoint, serta penggunaan trigger untuk mengotomatisasi proses tertentu agar konsistensi dan integritas data tetap terjaga. Ini adalah tugas praktikum saya sebelumnya. Di sini sudah ada beberapa tabel yang sudah dibuat. Dan pada praktikum 3 kali ini kita akan menjalankan transaksi dengan mencoba menjalankan beberapa perintah dalam transaksi yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Perintah-perintah tersebut akan dicoba menggunakan basis data MySQL yang ada pada aplikasi XM. Oke, kita akan membuat transaksi 1 dengan menambahkan data pasien baru pada id pasien ke-6 yang bernama Tito. Pertama, klik rutin, lalu create new routine, kita namakan transaksi 1. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan skrip dari setiap transaksi, jadi saya akan copy paste dari notepad untuk menambahkan data pasien baru bernama Tito. Transaksi 1 sudah dibuat, dan kita klik eksekusi untuk menampilkan data tersebut. Lanjut kita buat transaksi 2 yaitu dengan melakukan perintah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, kita buat transaksi 2 dengan klik rutin lagi lalu create new routine, dan saya akan copy paste kembali skrip yang sudah saya siapkan di notepad dan lakukan step seperti pada transaksi 1. Lanjut kita akan melakukan transaksi 3 dengan perintah rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Lakukan langkah seperti pada transaksi sebelumnya dan saya akan copy paste dari skrip yang sudah tersedia. Untuk transaksi keempat saya akan melakukan perintah modifikasi rollback. Pada pernyataan ini, terjadi 2 kali perubahan data yaitu memasukkan data baru dan perubahan data pasien. Namun setelah perintah insert pada pernyataan pertama dilanjutkan perintah rollback, kita dapat melihat tidak terjadi penambahan data karena di rollback, namun pada perintah update terjadi perubahan data id pasien 3 menjadi Septian. Terakhir transaksi kelima yaitu perintah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Di sini saya akan memasukkan 3 buah data ke dalam basis data. Dan hasil dari transaksi kelima dapat kita lihat data yang masuk ke dalam basis data hanya 2 data, yaitu ID pasien 7 dan 9. Sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Untuk selanjutnya saya akan melakukan perintah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Perintah trigger yang akan kita pakai adalah after insert, yaitu trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Di sini kita akan membuat tambahan 2 tabel yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Dengan atribut pada tabel obat yaitu ID obat sebagai primary kita dengan tipe data in panjang 3, kode obat tipe data varchar panjang 5, nama obat tipe data varchar panjang 30. Harga tipe data in panjang 10 dan stok tipe data in panjang 5. Untuk pembuatan tabel transaksi obat di sini saya akan menggunakan perintah SQL dengan skrip yang sudah saya siapkan sebelumnya dan saya akan copy paste saja. Dengan atribut ID transaksi sebagai primary key, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga.
Untuk menjalankan perintah trigger saya akan menggunakan inset pada tabel transaksi obat melalui halaman PHP My Admin, dengan menggunakan data atas nama Joko Widodo dengan kode obat A002 dengan nama obat amoxicillin berkurang otomatis menjadi sisa stok 15 dari stok awal 20 karena dikurangi 5. Jadi kesimpulan trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan bisa inset, up. Demikianlah laporan tugas 3 praktikum basis data dan distribusi yang berfokus pada transaksi dan trigger. Melalui penerapan komit, rollback, checkpoint, serta trigger, dapat dipahami bahwa pengelolaan transaksi tidak hanya menjaga konsistensi data, tetapi juga dapat diotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi sistem. Semoga laporan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep transaksi dalam basis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan tugas 3 praktikum basis data dan distribusi yang berfokus pada transaksi dan trigger. Melalui penerapan komit, rollback, checkpoint, serta trigger,